Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu tentang teori evolusi. Nah, tujuan pembelajaran untuk untuk kalian semua, yang pertama adalah harus dapat menunjukkan fakta-fakta yang mendukung teori evolusi, kemudian mendeskripsikan sejumlah faktor yang dianggap berpengaruh terhadap berlangsungnya proses evolusi. Kemudian harus bisa menjelaskan kaitan mutasi dengan proses evolusi. Kemudian yang lainnya adalah menghitung frekuensi gen dalam suatu populasi dengan menggunakan hukum-hukum Hardy-Weinberg. Evolusi dalam biologi proses kompleks pewarisan sifat organisme yang berubah dari generasi ke generasi dalam kurun waktu jutaan tahun. Nah, pendapat mereka menjadi pondasi teori evolusi. Yang pertama ada Anaximander, yaitu 500 sebelum Masehi. Manusia berevolusi dari makhluk akuatik mirip ikan yang pindah ke darat. Yang kedua adalah Empedocles, yaitu sekitar 495 sampai dengan 435 sebelum Masehi, bahwa kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuhan kemudian berubah menjadi hewan. Kemudian yang dikatakan Erasmus Darwin, yaitu pada tahun 1731 sampai dengan 1802. Kehidupan berawal dari asal mula yang sama dan bahwa respon fungsional akan diwariskan pada keturunannya. Yang berikutnya ada Sir Charles Lyell, ya. Permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama, bertentangan dengan pendapat kebanyakan yang menganggap bumi masih berusia muda. Yang kelima, Thomas Robert Malthus, yaitu pada tahun 1766 sampai dengan 1834. Tidak adanya keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan selanjutnya. Selanjutnya muncullah kata-kata Darwin, yaitu perjuangan untuk hidup atau struggle for life, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Jos Cuvier, yaitu pada tahun 1769 sampai dengan 1832. Setiap masa diciptakan makhluk hidup yang berbeda disebut katastrofisme. Selanjutnya di sini adalah pencetus teori evolusi. Yang pertama adalah Marx, ya. Jadi kata Lamarck, perubahan suatu individu disebabkan oleh lingkungan dan bersifat diturunkan. Contoh, jerapah memiliki leher yang panjang karena kebiasaannya memakan daun-daun dari pohon, ya. Diduga memanjangkan lehernya untuk dapat mencapai pohon yang semakin tinggi, ya. Kemudian berikutnya di sini ada Charles Darwin, ya, di mana beliau menemukan sesuatu di Kepulauan Galapagos. Itu sekitar 50 km. Darwin menjumpai berbagai makhluk yang menarik, yaitu diantaranya ada burung-burung pins yang memiliki berbagai variasi seperti terlihat dalam gambar. Ide evolusi didasarkan atas A. Makhluk hidup bervariasi dan beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan. B. Setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup mampu berkembang biak. C. Kenyataan menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. Berikutnya, individu-individu berkompetisi untuk memperoleh sumber daya agar mampu bertahan hidup. Sifat-sifat yang diwariskan milik beberapa individu membuat mereka dapat bertahan hidup dan bereproduksi pada keadaan lingkungan tertentu. Akibat dari seleksi lingkungan tersebut hanya individu yang adaptif terhadap lingkungan
yang dapat hidup dan menurunkan sifat adaptif tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa dipaparkan. Mungkin lain kali kita ketemu lagi untuk bisa meneruskan beberapa materi tentang evolusi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.